Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini dan kemarin itu saya sedikit agak terganggu dengan pemberitaan tentang adanya diskusi yang akan diselenggarakan oleh adik-adik di Universitas Gadjah Mada dari adik-adik Constitutional Law Study. Itu akan melakukan seminar, akan melakukan kegiatan, yaitu seminar daring gitu ya, diskusi daring. Kemudian itu ternyata ada intimidasi. Nah, salah satu yang menerima intimidasi atau teror itu dosen pembimbing saya, dosen pembimbing satu disertasi tesis saya. Jadi saya merasa memiliki legal standing untuk kemudian berbicara. Nah, di sini akan bergabung satu teman saya di Yogyakarta. Kita sapa dulu sebentar. At, Ya, halo. suara bagus. Tapi kok ente miring? Ya, Miring nih. saya pakai tripod itu agak dibuat horizontal. Enggak, itu kamera miring atau pemahaman juga miring nih? Saya buat horizontal. Pemahaman ente miring enggak nih? Enggak ya? Allah masih bersih. Ya, tadi saya sudah memulai dengan menyampaikan bahwa satu hari ini kemarin itu kita tentang adanya intimidasi atau teror kepada adik-adik penyelenggara diskusi daring dari UGM, yaitu teman-teman dari komunitas CLS Constitutional Law Study. Kalau nggak salah ya kepanjangannya CLS itu Constitutional Law Study. Saya kurang tahu, nanti mungkin bisa ditambahkan apa kepanjangannya. Nah, salah satu atau narasumber, dan salah satu lagi narasumber di situ guru besar dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kebetulan beliau adalah dosen pembimbing satu tesis saya gitu. Jadi saya merasa memiliki legal standing untuk kemudian melakukan pembelaan secara virtual terkait apa yang menimpa beliau selaku guru besar dan selaku dosen, selaku pembimbing saya. Baik. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Jelas, tapi berisik. Oke, jadi ini mungkin ente juga sudah tahu kondisi real yang terjadi di sana, bahwa adik-adik dari UGM itu akan menyelenggarakan diskusi daring dengan saya kurang tahu detail untuk temanya, tapi kurang lebih di situ ada dua persoalan pokok. Satu bicara soal pandemi, yang kedua bicara tentang penurunan atau apa itu konteksnya itu ya, judulnya itu. Ya. Terus saja. Artinya bicara masalah penurunan kepala negara, dalam hal ini konteks presiden. Nah, di sini ada orang yang merasa baper, ada orang yang merasa terganggu nalarnya, bahwa seolah-olah ini adalah bagian dari kudeta, tanda kutip. Bahkan ada salah satu akademisi, itu yang saya baca di website atau di portal tagar.id, yang sudah membuat satu pernyataan. Nah, pernyataan ini antara pernyataan dia dengan closing statement dia, itu tidak nyambung. Nah, di closing statement, dia menyimpulkan bahwa itu adalah makar. Nah, tapi narasi yang dibangun dalam tulisan dia sebelumnya itu tidak mengena sekali. Nah, setelah saya cross-check, sepertinya Bapak ini tidak memiliki pemahaman tentang apa itu makar. Nah, dia mau mengartikan seolah-olah ini adalah bagian kita mengganggu-ganggu jabatan kepala negara di era pandemi ini. Saya minta respon ente. Oh ya, saya perkenalkan, Fuad ini adalah Ketua Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sisi lain beliau adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada. Jadi saya mewakili teman-teman yang ada alumni dari Universitas Islam Indonesia. Nah, di sisi lain Fuad itu adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada. Silakan, Nat.
Baik, terima kasih. Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Bung Rio bahwa legal standingnya beliau berbicara tentang case ini adalah karena narasumber yang seharusnya mengisi acara seminar daring kemarin itu adalah dosen pembimbing akademiknya, dosen pembimbing tesisnya. Kalau saya, pertama, saya juga sebagai alumni UGM, Ya. dan kedua, saya juga bolehlah disebut representasi dari UII, karena sampai malam tadi saya masih bicara dengan Pak Dekan, Pak Jamil, beliau mengkonfirmasi ya Anda sudah bisa disebut sebagai bagian dari sivitas akademika UII karena sudah tercatat sebagai mahasiswa pasca sarjana S3 di program doktor UII. Angkatan? Ya, angkatan 2020. Baru ya di UI. Oke. Ya, saya memang tidak mendapatkan informasi yang langsung, direct information berkaitan dengan case ini, tapi setidaknya beberapa dokumen yang berseliweran di medsos itu cukup menjelaskan kepada kita bahwa ada sesuatu yang terjadi di bangsa ini. Ada bagian yang out of control, di mana kebebasan berbicara, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan dalam konteks akademik pun itu menjadi menjadi nihil dalam saat ini. Bayangkan kalau kesakitan ini, penyakit ini terus dibiarkan, lantas di mana kemudian rumah sakit atau tempat yang akan mendiagnosa penyakit-penyakit seperti ini? Kalau kemudian sekelas kampus yang punya yang punya atmosfer intelektual saja itu dibredel. Tapi saya kira kita juga harus fokus membicarakan apakah yang menjadi penolakan itu berkaitan dengan tema atau ada hal-hal lain yang kemudian mendorong ada penolakan terhadap pihak-pihak tertentu. Tapi setidaknya saya mau mengklaster bahwa pemilihan tema itu memang terkadang tidak pernah sampai kepada apakah irisannya ada penolakan terhadap narasumbernya atau tidak. Praktek yang terjadi selama ini, tema itu punya dominasi yang tinggi di samping narasumnya, pembicaranya. Kalau temanya itu dinilai agak salah, agak menyimpang, justru penolakannya itu di situ. Nah, kalau saya lihat case yang kemarin, itu adalah sesungguhnya penolakannya itu adalah penolakan terhadap temanya. Yang setidaknya saya membaca itu di tema awal yang dilakukan oleh Constitutional Law Society ini. Tema awalnya itu adalah persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Ya. Itu flyer awal yang dilepaskan oleh panitia. Kemudian karena ada desakan dan lain-lain sebagainya, kemudian itu dirubah flyernya, meluruskan persoalan pemecatan dan seterusnya. Artinya, keberatan dari beberapa pihak ini, atau oknum-oknum tertentu ini, adalah berkaitan dengan, irisannya adalah berkaitan dengan tema besarnya. Artinya, tidak akan ada korelasinya siapapun yang bicara di dalam tema tersebut, itu sudah pasti akan dianggap sebagai pihak yang salah. Sekalipun yang akan ngomong di situ adalah Prof. Mahfud sekalipun, saya yakin akan tetap ada penolakan itu. Jadi, tema inilah yang kemudian membentuk mindset atau opini yang liar di masyarakat sosial, di konteks media sosial juga, itu sangat identik dengan upaya atau ditengarai upaya makar, seperti yang ditulis oleh salah satu akademisi UGM itu. Nah, kalau kita mau menelaah lebih lanjut, apakah yang mengkritik awal itu adalah apakah orang yang paham dalam konteks keilmuan atau sesuai dengan keilmuannya, atau bagaimana? Atau hanya membaca dalam termin pemahamannya saja, kemudian itu kemudian dikeluarkan dalam bentuk statement tertulis. Nah, ini juga saya kira bagian ini yang juga harus kita pisahkan. Saya yakin sekali akan ada, harusnya, bukan akan ada, tapi harusnya ada penyelesaian hukum terhadap praktek-praktek yang demikian, yang dengan bias menafsirkan sesuatu tema tanpa punya legal standing, tanpa punya pemahaman yang misalnya yang komprehensif berkaitan dengan itu. Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, saya mau garis bawahi begini.
kalau kalau hal apapun yang kemudian ada dalam benak akademik, hal apapun, perdebatan apapun dalam konteks akademik, itu menurut saya adalah hal yang halal. Hal yang halal. Tapi kan tidak mungkin hal yang halal ini ditafsirkan halal juga oleh seluruh Indonesia, oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pasti akan ada orang yang pro dan ada orang yang kontra. Maksud saya adalah, ujung dari penjelasan saya ini adalah apa? Harusnya ada upaya apa? Upaya tabayun, harusnya ada upaya upaya untuk mengklarifikasi atau mengajak komunikasi untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari misalnya pemilihan tema tersebut. Tidak langsung asal langsung menunjuk itu. Kalau kemudian menunjuk, menurut saya itu justru akan menimbulkan dampak hukum tersendiri. Saya kira itu bagian terkait dengan beredarnya pernyataan sikap atau rilis lah ya dari Universitas Gadjah Mada, itu saya dapat file PDF-nya. Itu salah satunya adalah menjelaskan kronologi. Nah, kronologi bahwa ini mulai ramai pasca ada tulisan dari seorang akademisi UGM di salah satu portal berita. Itu ini yang pertama. Yang kedua, pasca ada tulisan di portal itu, kemudian ramai di sosial media, baik di Facebook, saya lihat itu, kemudian di Twitter juga saya pantau itu, bahwa sudah mulai ramai pembicaraan tentang itu, bahkan menyerang terhadap hal-hal yang menurut saya itu jauh dari substansi pokok. Nah, di situ dikatakan bahwa BNPT harus turun, kemudian ada indikasi ISIS, saya baca di Twitter itu. Nah, padahal ini kan sangat jauh daripada konteks utama atau substansi dari diskusi itu. Nah, yang ketiga, di situ saya baca juga di rilis itu bahwa panitia maupun narasumber itu mendapat teror gitu. Jadi kalau intimidasi, mungkin intimidasi kan konteksnya fisik ya. Intimidasi itu belum, tapi atau mudah-mudahan itu tidak juga intimidasi, tapi ada teror. Teror itu di rilis itu saya baca ada yang dihubungi via SMS, memberitahukan kepada orang tua dari salah seorang mahasiswa itu, mengatakan bahwa ya kurang lebih lah redaksinya saya kurang hafal, tapi setidaknya ini kan sudah memutasi isu pokok gitu loh. Dia mau mengkritik tema, tapi ternyata ini dia profiling tentang panitia, kemudian menghubungi keluarga dari panitia. Itu kurang lebih yang saya baca dari rilis UGM. Ini kan artinya si pengkritik atau orang yang ingin melakukan penyerangan tanda kutip terhadap tema dari diskusi daring ini kan tidak mengena kepada substansinya, atau bahkan dia tidak memiliki konstruksi berpikir terkait masalah substansi. Kalau dia berdebat, kita bawa ke mimbar akademik, silakan adu debat di situ. Itu kan lebih elegan menurut saya. Tapi dia melakukan serangan pinggir gitu loh. Dia menyerang kepada hal-hal yang tidak prinsip. Orang tua panitia dihubungi, kemudian ada yang mendatangi Bu Profesor Nimatul Huda ke rumahnya gitu. Ini mengetok-ketok pintu dan seterusnya. Ini kan sangat di luar dari substansi persoalan gitu loh. Nah, menurut ente sebagai alumni UGM, kemudian sekarang masuk di dalam aktivitas akademika Universitas Islam Indonesia dan bahkan pengajar aktif dari Universitas Widya Mataram di Jakarta, melihat adanya tindakan itu bagaimana itu? Jadi bukan hanya melakukan kritik secara virtual, tapi melakukan teror psikologi gitu. Ya. Terhadap sebenarnya kegiatan ini belum terselenggara gitu. Baik. Oh ya, saya ingin ingin masuk ke bagian terornya. Teror itu kan kalau kita mau memahami bukan hanya sekedar dalam artian fisik saja sebenarnya. Psikologis juga itu punya dampak yang cukup terganggu, misalnya kalau diintimidasi lewat virtual dan lain sebagainya, lewat audio dan lain sebagainya, itu juga punya dampak menurut saya terhadap kondisi psikis. Kalau teror badan itu dampaknya adalah ke fisik, tapi kalau teror psikis saya kira lebih banyak dampaknya ke psikologis. Apapun itu, saya kira hal-hal yang berkaitan dengan teror itu harusnya dihindari.
segala bentuk teror itu tidak boleh dilakukan, apalagi konteksnya dalam hal-hal yang sifatnya akademik. Saya membacanya begini, keterlibatan pihak yang menyusun atau sebagai panpel terhadap pelaksanaan webinar ini, itu saya kira pihak-pihak yang cukup kredibel dan punya legal standing untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Mereka ini adalah bagian dari homo academicus, orang-orang yang dalam tatanan akademik. Kalaupun kemudian pernyataan salah satu petinggi di UGM kemarin adalah bukan kegiatan resmi dari fakultas, tapi ini adalah bagian terintegral yang ada dalam domain lingkungan kampus. Menurut saya sangat sulit dipisahkan orang yang kuliah di kampus A melaksanakan kegiatan itu dilepaskan dari jubahnya sebagai akademisi atau sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Apalagi, coba kita perhatikan, apakah CLS itu mewakili atau ada organ yang tidak ada yang menaunginya bukan di luar dari fakultas? Tentu tidak. Karena CLS itu adalah bagian yang terintegral dengan Fakultas Hukum. Namanya saja Constitutional Law Society. Artinya, dia mungkin ada afiliasinya dengan Fakultas Hukum. Kalaupun tidak, seminimal mungkin kegiatannya itu pasti disetujui atau di-ACC atau dikonfirmasi oleh siapa yang menaungi lembaga tersebut. Itu yang pertama. Artinya, para pihak yang menyelenggarakan ini punya legal standing yang menurut saya itu cakap secara hukum untuk melaksanakan kegiatan walaupun seminarnya sifatnya adalah seminar virtual. Yang kedua, tadi saya sudah menyinggung, yang ketiga adalah hal-hal yang mungkin sangat sensitif sekali pada saat ini. Kalau ini bagian dari pencerahan menurut saya, yang mungkin kita semua harus paham. Kalau saya punya prinsip, seminimal mungkin potensi-potensi yang mengarah kepada perdebatan atau tafsir yang liar itu memang harus dibatasi. Sebenarnya judul yang kemarin pun bisa saja sebenarnya kita rangkum sedemikian akademik dan punya nilai akademistik menurut saya, punya nilai intelektual yang sangat bagus. Saya juga tidak menegasikan bahwa tema yang diusung kemarin itu berkaitan dengan persoalan pemecatan presiden yang kemudian dirubah menjadi persoalan pemakjulan presiden di tengah pandemi. Itu menurut saya tetap juga dalam kerangka akademik. Mungkin harus ada harus ada padanan kata yang lebih agak soft, yang tidak provokatif, yang kemudian itu meminimalisir tafsir yang liar di masyarakat Indonesia. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, yang mau saya bilang begini, saya ingin garis bawahi kebebasan berpendapat, menyampaikan pendapat, apalagi di forum ilmiah, itu menurut saya sudah terjamin dalam konstitusi kita. Kalau ada pihak-pihak yang keberatan, saran saya, monggo diajukan saja forumnya, dibikin saja forum tandingan, dibikin saja forum yang lain. Misalnya mengkritisi forum yang A tadi, itu lebih clear, lebih elegan, dan lebih punya nilai akademik, dan tinggal kita lihat seberapa banyak orang yang kemudian bisa memberikan pemikirannya terhadap kedua tema tadi, misalnya. Si A buat tema ini, dikritisi oleh si A, si B, akan lebih bagus. Justru itu akan menambah hasanah keilmuan orang yang terus mengikuti perkembangan kasus ini. Tapi saya kira kata kuncinya adalah, keynote-nya adalah, ayo Menko Polhukam mungkin bisa bersuara untuk memberikan semacam pencerahan. Apalagi beliau adalah afiliasinya adalah dari dua kampus tersebut. Mungkin beliau bisa memberikan pencerahan untuk berkaitan dengan kasus yang sekarang. Agar tidak menjadi hidup pikuk yang sifatnya yang menjadi nasional menurut saya. Dan ini menurut saya sangat mudah untuk diselesaikan. Saya lebih sepakat untuk dorong penyelesaian dengan skema penegakan hukum, dengan upaya pro justisia. Itu statement saya. Yang ini menjadi poin pentingnya adalah mungkin Menko Polhukam bisa memberikan statement terhadap kasus ini. Artinya kalaupun kemudian ini tidak diselesaikan secara tuntas, akan menjadi presiden buruk di dalam dunia pendidikan kita. Nah, yang pertama. Yang kedua, akan menjadi presiden buruk juga bagi penegakan hukum kita. Ini kan jelas-jelas teror ini mengakibatkan kepada terganggunya situasi
intelektual. Ada forum diskusi. Diskusi ini kan bagian dari sebuah kemerdekaan yang kemudian itu dilindungi secara konstitusi. Kebebasan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan itu sudah dijamin. Kemudian dalam makna carta itu kan sudah diakui betul bahwa di dalam dunia akademis ini kan secara simpelnya itu tujuannya tidak boleh adanya intervensi. Artinya ketika boleh berdebat di luar mimbar akademik, tetapi ketika di dalam mimbar akademik berdebatnya tentu harus secara akademis. Saya khawatir bahwa mereka-mereka yang mengkritik ini adalah mereka-mereka yang tidak bisa menghadirkan konstruksi berpikir tentang tuduhan-tuduhan itu karena akademis. Nah, sehingga harapan tadi bahwa adanya penegakan hukum yang tuntas, kemudian dijembatani juga oleh Prof. Mahfud sebagai orang atau pengejauhan tahan yang terafiliasi dari UGM dengan UI, ini sudah sangat tepat. Terlebih beliau adalah Menko Polhukam dan dalam posisi ini. Oke, nanti kita berkabar tentang perkembangan persoalan ini ke depannya, karena UGM sudah melakukan rilis terkait ini, UI juga tadi jam 11 ya, saya dapat info dari ente jam 11 dan ente ikut terlibat di situ jam 11. Kita tunggu perkembangan berikutnya dan harapannya adalah aparat penegak hukum dalam hal ini polisi juga turun tangan untuk menyelesaikan ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti kita terima kasih kembali. Kita berkabar lagi. Selamat sore, salam untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.